salibnya, lupakan dulu semua duka, derita dan nestapa. Yesus ada bagi kita, Dia tak pernah tinggalkan, ditanggungnya semua sengsara. Bagi kita yang percaya, bersorak, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya. Marilah pandang ke depan, pandang pada salibnya, lupakan dulu semua duka, derita dan nestapa. Yesus ada bagi kita, Dia tak pernah tinggalkan, ditanggungnya semua sengsara. Bagi kita yang percaya, bersoraklah, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya. Bersoraklah, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya, percayalah padanya, Bila ku ingat lagi apa yang telah ku lakukan dalam pengiringanku kepadamu, ku rasa betapa kasih-Mu tak terhingga di hidupku, yang penuh kemurahan dan pengampunan. Setiap kali ku tinggalkan, setiap kali ku jauh darimu, susah dan pencobaan menghadangku. Tapi bila ku seru dalam kesesakanku, segera Tuhan kan jawab serta tolongku.
Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan juga pada kami Tuhan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar terbukalah pikiran kami, terbukalah mata hati kami, agar kami bisa menangkap dan mengerti maksud isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saya lagi shalom dan kasih Tuhan. Mari kita segera siap untuk menerima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada pagi ini saya persiapkan yang bertemakan dikhususkan bagi Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang dikatakan orang sebagai dikhususkan bagi Tuhan. Mungkin untuk melakukan sesuatu perintah Tuhan apapun namanya, atau mungkin untuk pelayanan tertentu, atau untuk tugas tertentu, dan lain sebagainya. Pokoknya dikhususkan bagi Tuhan. Nah, kalau kita tergolong orang yang dikhususkan bagi Tuhan, apa yang harus kita persiapkan untuk hal itu? Bukan cuma diam-diam saja, bukan cuma menengadahkan tangan ke langit dan semua jatuh dari langit. Bukan itu saja. Ada sesuatu yang harus kita persiapkan dalam diri kita. Yang pertama, supaya kita tahu kalau kita dikhususkan bagi Tuhan, maka kita harus persiapkan semuanya itu. Antara lain, yang pertama, kita harus selalu berusaha untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih baik lagi. Tidak cukup yang segini aja, pasti mau lebih baik lagi. Dan bila kita mengenal Tuhan dengan baik, maka tidak mudahlah kita menjadi goyah, tidak mudah menjadi putus asa, tidak mudah menjadi kecewa dan sebagainya dalam menghadapi tekanan, menghadapi masalah, perjuangan, serangan dari si jahat dalam kehidupan kita ini. Karena memang si jahat tidak ingin kita berhasil untuk melakukan tugas yang Tuhan beri kepada kita, tapi selalu menggoda, selalu menyerang, selalu menghambat. Karena itu perlu sekali buat kita untuk bersiap seperti ini, karena kita dengan demikian menjadi target utama serangan si jahat. Ya, mari kita baca pertama di 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita harus bertumbuh, makin maju, makin lebih lagi dalam pengenalan akan Tuhan. Dan makin kita mengenal Tuhan, berarti kita bisa menyesuaikan diri dengan apa yang ada pada Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita baca lagi 2 Petrus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Penting sekali pengenalan akan Allah itu dalam kehidupan kita, ya. Itu berikutnya kita baca di ayat 3-nya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan pada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh dan hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Itu fungsinya pengenalan kita akan Dia. Itu gunanya pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Itu firman Tuhan mengajarkan untuk kita selalu bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Berikutnya kita baca pasal 2 ayat 20. Ya, firman Tuhan mengatakan, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Jadi kalau kita mau melepaskan diri dari kecemaran dunia, maka perlu sekali pengenalan akan Kristus ada pada kita. Ya, terakhir untuk poin ini kita baca di Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Kita baru bisa melepaskan semua itu. Kita anggap yang dunia yang merugikan. Kalau kita bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kenapa? Karena sudah bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Jadi itu yang poin pertama. Selalu berusaha untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih baik lagi, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Yang kedua,
Kita harus siap untuk lebih melekat lagi, lebih intim lagi dengan Tuhan, lebih dekat lagi hidup kita dengan Tuhan. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 4 dan 7. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah ini berarti lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih intim lagi. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dia sendiri, ya. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Jadi kalau kamu tidak hidup makin lama makin dekat dengan aku, kamu sukar menghasilkan buah. Padahal kita dikhususkan buat Tuhan. Nah ini ya, kita baca ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, arti hidup dekat dengan Tuhan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu manfaat sekali buat kita ya, agar sebagai orang-orang yang dikhususkan Tuhan bisa menghasilkan buah yang sesuai dengan keinginan Tuhan ya. Juga hidup kita harus pula berwarna lain, bisa berwarnakan lain ya. Bukan berwarna seperti hidup duniawi, tapi ada warna lain. Itu warna apa? Warna lain dan petik ya maksudnya. Bukan merah, hijau, ungu itu bukan, tapi berwarnakan lain, bernuansakan lain, yaitu doa, pujian, penyembahan kepada Allah. Tentu saja ini dengan cara yang benar, itu memenuhi kehidupan kita. Di samping kita cinta pada firman Tuhan, terus belajar firman Tuhan, terus mempelajarinya agar bisa lebih lama, makin lama makin maju. Yang kedua, harus punya kehendak pengen. Yang ketiga, kita lihat ya, yang ketiga, bahwa kita harus selalu memperjuangkan, berusaha agar kita bisa makin lama makin baik, menjadi lebih baik kualitas kehidupan kita. Jangan begitu-begitu saja, jangan selalu cepat puas karena kita belum sempurna. Kita lihat 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang kedua. 1 Tesalonika 2 ayat yang kedua. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk beritakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Ini agar bisa selalu kita menjadi lebih baik, selalu berjuang. Perjuangan kita berat, tapi kita selalu berusaha ya. Lalu kita baca lagi 1 Timotius 1 ayat 18. 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini ku berikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan dalam dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Selalu berjuang, berusaha agar menjadi lebih baik ya. Lalu berikutnya kita baca lagi di Yudas 3. Saudara-saudara yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha, artinya berjuang, menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan oleh orang-orang kudus. Selalu berjuang, perjuangan kita belum selesai ya. Lalu terakhir untuk poin ini, kita baca di Filipi 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang melihat dan apabila aku tidak datang mendengar, maka tidak datang aku mendengar, bahwa apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh ya, dan sehati jiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ya, itu ada ayat-ayat untuk poin yang ketiga ini ya. Kita makin lama makin baik harusnya, dari itu kita perjuangkan. Dan itu bukan perjuangan yang gampang ya. Jadi semakin lama semakin maju, semakin baik di hadapan Tuhan untuk bisa mencapai seperti apa yang dikehendaki Tuhan dalam diri kita ya, dalam anugerahnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus selalu berusaha untuk berakar dalam Tuhan. Suatu seperti pohon, kalau akarnya bertumbuh terus makin dalam, makin luas, maka dia tidak akan mudah tersapu atau teroboh oleh karena angin ribut, tidak mudah tercabut atau oleh gelombang badai, gelombang pasang, tidak mudah. Kenapa? Karena akar yang memperkuat dia. Ya, kalau kita berakar dalam Tuhan, dengan terus mempelajari firman Tuhan dan menerapkan hidup kita, demikian jugalah dia itu tidak akan mudah terbantunkan, terobohkan oleh angin ribut kehidupan dunia ini, oleh badai apapun juga, kesusahan,
masalah, penderitaan, dia tetap bisa bertahan. Seperti pohon yang tetap bertahan di tengah badai, ya. Kita akan bertumbuh menjadi semakin lama semakin kuat. Ingatlah, Tuhan Yesus adalah firman. Dan firman Tuhan adalah kuat. Jadi kita juga bertumbuh dari firman, seharusnya demikian. Ibrani 4 ayat 12. Dan firman Tuhan dikatakan Alkitab adalah kuat. Kita lihat ayat 12, ya. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, firman Tuhan kuat. Jadi kita harus berakar dalam firman Tuhan, ya. Jangan salah. Bukan saja bertumbuh, tapi berakar, berarti makin mendalam, makin luas, makin jauh akarnya. Seperti kalau pohon akarnya dalam dan luas, tidak mudah terbantungkan, seperti pohon beringin misalnya, ya. Kita lihat akarnya ke kemana-mana itu, ya. Nah, yang berikutnya, yang terakhir untuk hal ini, buat orang-orang yang dikhususkan bagi Tuhan, kita harus berjuang untuk bisa menghasilkan buah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak cukup berjuang saja, harus ada hasilnya dong. Dan hasil itu adalah apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan sekedar apa yang dikehendaki oleh diri kita sendiri, ya. Menghasilkan buah. Ingat, kalau kita menghasilkan buah bagi Tuhan, barulah kita jadi orang yang berguna bagi Tuhan, ya. Dia lihat Titus 3 ayat 14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Mereka hidup jangan dengan tidak berbuah. Jangan hidup dengan tidak berbuah, ya. Kita baca lagi Roma 7 ayat 4. Tentang hal ini firman Tuhan menegaskan kepada kita. Firman di kitab Roma pasal 7 ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Hidup kita harus berbuah bagi Allah. Terakhir, untuk poin ini kita baca lagi di Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Firman Tuhan jelas sekali mengatakan. Maka kita harus tahu bahwa kehidupan yang berbuah bagi Tuhan haruslah menjadi bagian dari kehidupan kita, menjadi target dari kehidupan kita. Kalau gitu apa dong kesimpulannya? Ya, kalau ada yang berpendapat, Pak, ayat-ayat tadi kan banyak sekali, kebanyakan ditujukan kepada orang-orang percaya biasa, Pak, orang percaya secara umum semuanya, bukan yang khusus bagi mereka yang dikhususkan bagi Tuhan, kan? Nah, jawabnya kan gampang. Kalau untuk orang percaya saja Anda katakan semuanya itu yang secara umum diajarkan demikian, apalagi bagi yang dikhususkan bagi Tuhan, tentunya lebih lagi kadarnya mesti demikian. Harus dong kalau gitu. Jadi biarlah kita semua, kalau kita dikhususkan bagi Tuhan, maka kita harus perhatikan, kita perjuangkan aspek kehidupan kita agar keempat hal tadi bisa terjadi dengan baik dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus. Yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan, ya, untuk bisa lebih berbuat yang terbaik bagi menghasilkan buah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, bela itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan diberkati. Haleluya. Sampai jumpa. Yang ku puja dan ku sembah selalu, Tuhanlah tumpuan dan harapan dalam hidupku. Bila ku dalam susah dan cobaan menghantui, hanya Tuhan
lah yang ku seru selalu. Oh Tuhan, Kau dengar setiap seruanku. Kau tak pernah terlambat untuk menjawab doaku. Tangan-Mu selalu menolong pada waktunya. Yesus Tuhan, Kawalku yang hidup. Yang ku puja dan ku sembah selalu, Tuhanlah tumpuan dan harapan dalam hidupku. Bila ku dalam susah dan cobaan menghantui, hanya Tuhanlah yang ku seru selalu. Oh Tuhan, Kau dengar setiap seruanku. Kau tak pernah terlambat untuk menjawab doaku. Selalu menolong pada waktunya. Yesus Tuhan, Kawalku yang hidup. Oh Tuhan, Kau dengar setiap seruanku. Kau tak pernah terlambat untuk menjawab doaku. Tangan-Mu selalu menolong pada waktunya. Yesus Tuhan, Kawalku yang hidup. Yesus Tuhan, Kawalku yang hidup.